Teddy dan partnernya Chuck Owl Mark Ruffalo dikirim ke Ashek Life, sebuah rumah sakit jiwa yang terletak di sebuah pulau terpencil bernama Shutter Island. Keduanya diminta untuk menginvestigasi kasus hilangnya seorang pasien yang bernama Rachel Solando, seorang ibu yang dengan tega menenggelamkan 3 anaknya. Hal-hal berbahaya mulai meragukan segalanya, termasuk kewarasannya sendiri. Kasus yang sedang diselidiki oleh Teddy memang cukup membingungkan. Di tengah usahanya mengumpulkan semua bukti, Teddy merasakan ada hal mencurigakan yang coba disembunyikan oleh pihak rumah sakit. Sampai aktivitas petugas rumah sakit yang cukup janggal di tengah suasana genting. Keadaan pun mulai semakin rumit dan membingungkan ketika Teddy mulai dihinggapi oleh bayangan-bayangan masa lalu seperti melihat dan pembunuhan yang dia lakukan sendiri. Ia juga kerap mengalami sakit kepala dan memimpikan mendiang istrinya, Dolores, yang meninggal dalam sebuah insiden kebakaran. Dan seringkali berhalusinasi bertemu dengan musuhnya pada masa perang. Wajahnya penuh dengan luka jahitan. Sangat mengerikan. Juga bermimpi tentang Rachel Solando, seorang ibu yang dengan tega menenggelamkan 3 anaknya. Anak tersebut tergeletak bersimbah darah di lantai. Anak yang putih pucat itu mengatakan, "Mengapa Teddy tidak menolongnya?" Teddy hanya bisa berkata maaf dengan penuh penyesalan karena dia terlambat menyelamatkan anak itu. Di dalam mimpinya Teddy yang membawa anak pucat itu untuk menenggelamkannya di dasar danau. Dengan didampingi Rachel yang berdiri tepat di sampingnya, Teddy pelan-pelan menurunkan anak yang berada di gendongnya dengan sangat lembut, sambil menahan rasa sedih dan air matanya yang hampir akan jatuh. Rachel yang berdiri di sampingnya tersenyum sambil berkata bahwa anak yang tenggelam itu sangat terlihat indah. Jasad anak itu pelan-pelan tenggelam dan Teddy terbangun dari mimpi buruknya. Setelah Teddy bangun, dia kembali penyelidikannya. Dia bertemu orang yang kira-kira dapat memberikan ia petunjuk. Setelah berbicara panjang lebar pada si botak itu, ia kembali melanjutkan pencariannya. Ia mendaki tebing yang curam dengan berharap-harap cemas ia dapat bertemu dengan orang yang ia kan. Setelah pendakiannya yang menegangkan, di dalam tebing yang curam ia menemukan gua. Tak disangka ternyata terdapat wanita di dalamnya. Teddy memperkenalkan diri sambil meyakinkan wanita tersebut bahwa dia bukanlah orang jahat. Dan ternyata setelah Teddy memperkenalkan diri, wanita yang dia cari selama ini ada di depannya. Wanita tersebut mengatakan bahwa dia adalah Rachel yang asli. Rachel juga mengatakan bahwa dia tidak tahu menikah dan mempunyai anak. Dan Rachel juga bukan seorang pembunuh seperti yang dikatakan. Dan dia bukan orang gila. Dia adalah seorang dokter di rumah sakit jiwa tersebut. Teddy meminta Rachel menceritakan tentang apa sebenarnya yang terjadi. Rachel mengatakan bahwa dirinya mulai mempertanyakan tentang obat-obat kejiwaan yang digunakan dalam jumlah besar, serta penyiksaan yang dilakukan dengan cara menyetrum dan mencongkel bola mata sang pasien agar mereka patuh, dan menceritakan kejahatan apa saja telah mereka lakukan atas sang pasien. Salah satunya membuat orang menjadi gila benaran, membedah tengkorak kepala untuk melakukan penelitian. Setelahnya Rachel mengatakan, apakah kau sudah pernah mengonsumsi obat sakit kepala dan menggunakan rokok yang diberikan mereka? Jika iya, apakah kamu merasakan tidur tidak nyenyak? Sering berhalusinasi, mimpi buruk, merasa cemas jika ia makan telah dalam kendali mereka. Setelah bertemu Rachel, Danny kembali melanjutkan misi utama, yaitu mencari penyebab kematian istrinya yang ia curiga ada hubungannya dengan rumah sakit jiwa tersebut. Tempat utama yang ia tuju adalah mercusuar. Setelah ia sampai di sana, ia melihat keberadaan si botak, istri juga partnernya. Setelah berbasa-basi sebentar, entah bagaimana ceritanya, si Teddy telah berada di sebuah rumah. Setelah masuk, ia mencari keberadaan istrinya. Setelah puas mencari, ternyata istrinya berada di gazebo rumahnya dengan duduk santai.
Dia menghampiri istrinya lalu bertanya, apakah Dolores istrinya melihat anak-anak mereka? Teddy mengatakan bahwa hari ini hari Sabtu jadi anak-anak pasti libur. Sambil tersenyum mengatakan bahwa sekolah yang dia maksud adalah sekolahnya. Teddy melepaskan pegangan di kepala istrinya. Matanya mencoba mencari keberadaan anaknya. Dia melihat ke arah danau di sana, ada sebuah baju yang terapung. Teddy berlari ke danau. Takut apa yang ia lihat adalah yang ia khawatirkan. Ia berlari menuju ke arah kain yang terapung itu. Ia berenang sekuat tenaga, hingga sampai ke tempat pakaian yang terapung itu. Yang ternyata adalah putrinya yang sudah tidak bernyawa. Ternyata bukan hanya satu anaknya yang sudah tidak bernyawa ada di danau, melainkan ada 3. Ia mengapai satu persatu anaknya. Ia membawa anaknya ke atas daratan dan membaringkannya. Setelah itu istrinya datang menghampiri Teddy, lalu istrinya mengatakan bahwa ia mencintai Teddy. Tiba-tiba istrinya merasa kesakitan dan terbaring di bagian perutnya, mengeluarkan banyak darah. Teddy menangis sesegukan memandangi tangannya yang penuh dengan darah. Teddy terbangun dalam keadaan bingung, sedih. Tiba-tiba ia mengatakan bahwa yang membunuh anaknya adalah dirinya sendiri. Dan istrinya mengatakan bahwa ia harus merelakan tentang semua yang terjadi. Setelah kejadian itu, Teddy merasakan bahwa ia nyaman tinggal berada di rumah sakit jiwa ini. Temannya bingung dengan apa yang dikatakan Teddy. Bukannya mereka datang ke tempat ini untuk menyelidiki kejadian yang terjadi di rumah sakit jiwa. Tapi ia malah bingung dengan pernyataan Teddy. Dan kisah pun berakhir.